Lanjutkan langkah keempat ya. Sudah kita sampai langkah keempat, yaitu analisis aktor. Jadi dalam kenyataannya pada setiap ruang-ruang hidup kita, termasuk di petani atau di desa atau di komunitas, akan selalu ada banyak aktor. Dan ini menjadi penting kita melakukan proses analisis siapa saja yang ada di situasi yang hendak kita akan lakukan proses advokasinya. Nah, setelah membuat list, kemudian mengidentifikasi siapa saja yang ada, maka kita bisa melakukan pemetaan. Selanjutnya adalah melakukan proses pemetaan atas aktor-aktor yang kita identifikasi tadi. Pemetaan ini menjadi penting karena akan menentukan, akan menempatkan kira-kira siapa yang punya kekuatan yang cukup besar yang akan mempengaruhi proses advokasi yang kita lakukan. Umumnya kita bisa menggunakan atau biasanya menggunakan diagram kekuatan dan kepentingan. Jadi kalau ada aksis ke atas ini sebagai power atau kekuatan, maka kita bisa mengidentifikasi pada baris yang bawah ini sebagai kepentingannya. Dalam kasus di desa di Flores Timur itu, kami kemudian mengelompokkan mana aktor-aktor yang ada di desa itu yang punya kekuatan dan punya kepentingan, baik itu tinggi maupun rendah. Kalau saja aksis X ini, dari sini kita mulai 0 dan di sini adalah positif artinya lebih tinggi, kemudian kepentingannya kalau mulai dari 0 dan ke sini positif artinya kepentingannya makin besar, terhadap isu atau persoalan pupuk bersubsidi, maka kasus di Flores Timur itu kami coba mengidentifikasi dan menempatkan misalnya petani itu punya kepentingan yang luar biasa pada isu atau ketersediaan pupuk bersubsidi. Tetapi dia tidak punya kekuatan yang cukup untuk melakukan proses perubahan kebijakannya atau untuk melakukan proses pengadaannya, pendistribusian dan seterusnya. Karena itu ada di ranah desa. Sehingga kami mengelompokkan petani itu di sini, di kuadran yang ini. Jadi petani memiliki kepentingan atas isu atau persoalan pupuk bersubsidi itu sangat tinggi karena dia pelaku utamanya, tetapi dia punya tingkat kekuatan atau power yang rendah untuk melakukan perubahan. Kita juga mengidentifikasi ada misalnya PPL. PPL itu punya kepentingan yang tinggi terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, pendataan pupuk bersubsidi, tetapi kekuatannya pada kasus perubahan kebijakan desa itu tidak cukup kuat juga. Tetapi dia relatif lebih kuat dibandingkan dengan petani. Sehingga kita masukkan misalnya PPL itu masuk pada titik yang ini. Kalau petani di sini, nah mungkin di sini PPL, kita coba masukkan seperti itu. Ada juga yang kita identifikasi misalnya pedagang kios pupuk ya, milik perseorangan. Dia punya kepentingan yang tinggi terhadap pupuknya, terhadap usahanya, tidak terhadap distribusi atau terhadap akses yang cukup dari petani terhadap pupuk bersubsidi. Tapi dia punya kekuatan yang besar untuk itu. Sehingga kita bisa mengelompokkan pedagang itu punya kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan desa. Misalnya dia ngomong ke kepala desanya, Pak, nggak usah deh dialokasikan anggaran pupuk untuk pembelian pupuk bersubsidi. Kenapa? Karena ketika desa mengalokasikan anggaran, maka usaha si pengusaha ini akan terganggu. Karena nanti petani tidak mungkin membeli dia karena sudah akan dapat dari penyediaan oleh pemerintah desa. Maka kita bisa kategorikan dia ada di sini. Ini pedagang saprotan misalnya. Dia punya kekuatan tinggi, tetapi kepentingan terhadap penguatan akses lewat kebijakan desa itu rendah. Justru dia bertolak belakang. Ya. Nah, yang berikut kita identifikasi juga misalnya ada pemerintah desa. Pemerintah desa itu punya kekuatan yang tinggi, tapi punya interest yang rendah terhadap isu ini. Jadi selama ini nggak peduli. Nah, kita bisa kategorikan dia ada di sini.
Dia ada di sini, pemerintah desa. Kita juga identifikasi ada NGO yang ada di sana. Mereka punya kepentingan punya interest yang kuat, tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang cukup besar. Tetapi lebih besar kalau kita kategorisasikan untuk melakukan proses pendekatan dengan pemerintah desa, sehingga kita kategorikan bisa di sini. Jadi misalnya ini NGO. Ini kira-kira gambarannya. Dan ada juga kita identifikasi para pedagang yang posisinya itu memiliki interest yang kuat terhadap persoalan pupuk di desa di Flores Timur itu. Tetapi pada sisi yang lain dia tidak punya kekuatan. Karena misalnya jaraknya jauh dengan desa, gitu ya. Sehingga kita juga kategorikan dia punya kekuatan yang tinggi, kepentingan yang tinggi, misalnya kayak distributor yang kita maksud. Distributor itu berkepentingan untuk mendistribusikan pupuk yang dia terima, ya. Tetapi dia tidak punya kekuatan untuk mendorong perubahan di level desanya, ya. Ini kita tulis misalnya di sini distributor. Nah, dengan pemetaan begini kita bisa tahu siapa yang menjadi kawan kalau dari peta ini, siapa yang menjadi lawan ketika kita melakukan proses advokasi. Kalau kita melihat begini maka petani, distributor, PPL dan NGO itu adalah bisa menjadi sekutu kita untuk melakukan proses perubahan kebijakan di level desa. Maka tugas kita adalah menggeser dari yang kuadran ini naik ke sini. Supaya bagaimana si petani, PPL dan NGO itu punya kekuatan yang cukup, ya, punya kekuatan yang cukup. Dengan punya kekuatan yang cukup, maka proses advokasinya bisa mereka lakukan sendiri. Tugasnya waktu itu, tugasnya KRKP adalah bagaimana memperbesar kapasitas NGO dan kapasitas petani dan PPL supaya memahami pentingnya pemerintah desa mengalokasikan budget dan mengeluarkan kebijakan pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi. Dengan naiknya kapasitas kelompok aktor yang ada di sini, maka proses advokasi kemudian dilakukan oleh mereka sendiri. Ini menjadi lebih efektif dan efisien. Sementara untuk kasus yang di kuadran sini, yang kita lakukan apa? Kita terutama pemerintah desa menggeser ke kuadran ini. Dengan cara apa? Disinilah proses lobby dilakukan. Membangun kesadaran. Kan perubahannya kemudian kita identifikasi. Oh kalau gitu, advokasi yang kita lakukan, yang pertama level perubahannya adalah kesadaran dan pengetahuan kepala desa tentang pentingnya alokasi dana desa untuk pengadaan pupuk bersubsidi. Ketika level itu sudah tercapai, yang kemudian kita dorong adalah supaya kepentingan atau interestnya si kepala desa meningkat. Sehingga dia dengan mudah akan melakukan proses pengambilan kebijakan di level desa. Demikian dengan pedagang, apa yang kita lakukan? Maka kita juga berusaha menggeser ke level ini. Misalnya membagi peran para pedagang ini untuk memenuhi kebutuhan sarana pertanian lainnya selain pupuk, tanpa mengganggu atau mengecilkan peran mereka. Jadi tetap mereka masih bisa usaha, interestnya naik untuk mendukung, geser interestnya untuk mendukung peningkatan produksi petani. Kalau pupuknya sudah ada, mungkin ada faktor yang lain yang bisa disediakan oleh pedagang saprotan. Nah, ada juga sebenarnya di kolom yang tidak punya kekuatan dan tidak ada kepentingan. Itu umumnya adalah siapa ini? Ini konsumen di tingkat desa ya. Atau masyarakat umum penduduk yang pegawai negeri dan seterusnya. Mereka nggak punya kepentingan, nggak punya kekuatan. Dan ini yang setelah punya gambaran ini sementara kita tidak banyak intervensi. Yang kita intervensi pada dua kelompok ini. Itu salah satu tools atau cara yang bisa kita lakukan ketika melakukan proses analisis stakeholders.
kita tadi sudah melakukan analisis aktor dengan menggunakan 4 kuadran kekuatan dan interest. Kita juga bisa memetakan aktor itu berdasarkan level pengetahuan, derajat kekuatan, interest, kemampuan leadership, dan support atau tidak terhadap gagasan atau perubahan yang mau kita lakukan. Kita bisa mengambil dari diagram ini, kita bisa pindah ke tabel yang ini ya. Misalnya contoh analisisnya adalah untuk petani misalnya aktornya. Seberapa kuat, seberapa tinggi pengetahuan petani tentang pupuk bersubsidi kaitannya sama hak mereka misalnya yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Kita bisa ukur kalau kita contoh misalnya masih rendah, kita tulis saja misalnya kita bisa kategorikan rendah, sehingga dengan mengetahui pengetahuannya rendah maka proses advokasi yang kita lakukan ke level petani, tadi levelnya ya, perubahan pada level kasus, itu adalah memberikan penguatan pengetahuan dan membangkitkan kesadaran mereka, supaya mereka tahu dan mereka bisa bergerak, ya, untuk melakukan proses perubahan kalau di sini ke kuadran yang keempat. Gitu. Nah, yang berikut adalah kita bisa cek, apakah petani ini nilai suportifnya ke kita seperti apa, gagasan perubahan kebijakan pengadaan pupuk bersubsidi tadi, apakah dia negatif atau positif? Kalau lihat di kuadran ini, maka kita bisa katakan dia posisinya positif, karena mereka yang berkepentingan mendapatkan itu. Pada sisi power, kita bisa melihat powernya rendah, ya, tetapi interestnya sangat tinggi. Nah, kemampuan leadershipnya untuk mendorong perubahan ini terjadi, kita juga bisa menilai. Rupanya mereka masih rendah misalnya. Sementara pemerintah desa itu pengetahuannya tinggi atau rendah, bisa jadi misalnya medium. Mereka tidak cukup tahu, tapi mereka ada sedikit pengetahuan. Support atau enggak, bisa jadi mereka masih netral. Jadi kita bisa tulis positif negatif karena nggak ada tadi. Atau kalau melihat begini, interestnya masih rendah, bisa jadi negatif lulusan. Ya, kekuatannya besar nggak untuk memutuskan itu? Gagasan yang kita dorong, sangat besar. Interestnya bisa jadi, ini kalau lihat di bagian ini dia negatif. Leadershipnya sangat punya kekuatan untuk melakukan proses memimpin perubahan ini. Jadi kita tulis sangat high misalnya. Nah, ketika semua aktor ini kita bisa petakan, maka pada akhirnya kita bisa melihat mana yang dari banyak aktor ini yang akan menjadi titik atau aktor kunci yang akan kita jadikan sebagai target untuk melakukan proses perubahan kebijakan. Kalau dari kasus ini bisa, ternyata pemerintah desa menjadi aktor kuncinya, maka proses lobby advokasinya diarahkan pada penguatan pengetahuan, kesadaran, sehingga mendorong lahir tindakan pemerintah desa, terutama kepala desa, untuk membuat mengalokasikan atau membuat kebijakan pengadaan pupuk bersubsidi yang bisa diakses oleh petani di desa itu. Kira-kira begini gambaran singkatnya, bagaimana tahap keempat yaitu analisis aktor kita lakukan. Dengan melakukan analisis aktor ini, kita dapat memilah, dapat menentukan kerja-kerja kita menjadi lebih efektif dan efisien, karena yang kita dekati, yang kita approach itu adalah aktor-aktor kuncinya. Dengan memetakan ini, kita juga bisa menentukan strategi apa yang mau kita lakukan. Apakah dengan petani itu pakai strategi orang dalam atau orang luar? Dengan pemerintah desa, strategi orang dalam atau orang luar? Dengan petani tentu saja tidak mungkin kita melakukan penguatan di petani dengan cara orang luar. Tapi kita harus menjadi bagian dari si petani itu sendiri. Gitu ya. Dengan pemerintah desa bisa jadi strategi yang dikembangkan. Kalau tidak berhasil menjadi orang dalam, kita pakai sistem strategi pilihan orang luar. Kalau nggak bisa lakukan lobby, mendapat perlawanan, bisa jadi masyarakatnya didorong untuk misalnya petaninya memilih jalan advokasi di luar dengan demo misalnya. Kita bisa menemukan di banyak kasus begitu. Kira-kira ini gambaran di langkah keempat. Setelah ini semua kita lakukan, maka selanjutnya kita bisa menyusun selanjutnya kita bisa menyusun satu dokumen rencana advokasi yang utuh. Ya. Kita bisa
di dokumen itu kita bisa tahu apa tujuan perubahannya, level mana perubahannya, siapa, kondisi apa yang berubah, taktiknya yang digunakan seperti apa, kemudian sumber daya apa yang dibutuhkan. Mungkin juga di dalam rencana advokasi dokumen tadi juga ada siapa yang menjadi target misalnya, target utama yang akan dilibatkan dalam proses advokasi ini karena punya interest dan power misalnya yang cukup kuat. Dokumen ini menjadi pegangan bagi kita ketika akan melakukan proses advokasi. Jangan sekali-kali melakukan proses advokasi tanpa melakukan analisis, persiapan, langkah-langkah tadi yang kita diskusikan, kita sampaikan, dan didokumentasikan secara lengkap seperti ini. Karena itu menjadi satu panduan penting bagi kita. Satu lagi yang ingin saya tambahkan adalah proses advokasi juga harus diikuti dengan, apalagi dengan situasi sekarang ya, diikuti dengan yang disebut sebagai kerja media. Ya, kerja media menjadi satu keniscayaan situasi sekarang. Dalam proses advokasi, media memainkan peran yang sangat kecil, tidak hanya dalam rangka menyebarkan pengetahuan, membangkitkan kesadaran. Pada titik tertentu, pada situasi tertentu, kerja dengan media ini mampu mendorong satu gerakan di masyarakat, satu aksi kolektif. Ada banyak kasus yang bisa kita saksikan bagaimana upaya koreksi atas kebijakan, upaya advokasi yang itu lahir dari gerakan masyarakat dimulai dengan kerja-kerja media. Ya. Nah, kerja media ini menjadi penting dalam konteks advokasi karena situasi dan sensitivitas publik ya belum cukup kuat terhadap isu-isu yang terjadi di desa terutama dan secara umum di sektor pertanian dan pangan. Sehingga peran media menjadi penting untuk memperkuat sensitivitas publik tadi. Yang kedua, kerja-kerja media ini menuntut kita juga lebih kreatif mengembangkan ide, gagasan, pesan yang menarik bagi publik secara keseluruhan. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana kita juga bisa mengemas isu problematika yang akan kita dorong dalam proses advokasi menjadi isu atau common sense yang menarik bagi media itu sendiri. Ini kerja-kerja media yang harus jadi bahan pertimbangan. Dan dalam konteks kerja media di advokasi, maka kita harus bisa meramu pesan dan langkah-langkah perubahan kita menjadi satu informasi yang penting bagi publik, kemudian ada nilai beritanya. Jangan lupa juga perlu ada unsur entertain dan membuka ruang aspirasi dan kontrol publik terhadap perubahan yang mau kita lakukan. Ini secara umum kerja-kerja hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan proses kerja-kerja media. Ya. Nah, kerja-kerja media ini bisa hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan pesannya. Jadi ada terkait dengan pesan dan bentuknya. Terkait dengan pesan misalnya, pertanyaan yang sederhana adalah apakah pesan yang mau kita sampaikan ke media, lewat media ke publik gitu ya, dalam rangka advokasi tadi itu relevan nggak dengan situasi yang ada? Bernas nggak informasinya? Analisis yang kita lakukan fokus nggak sehingga orang mudah paham atas persoalan dan situasinya? Mudah dimengerti nggak? Media yang kita gunakan mudah dijangkau nggak? Solutif nggak gagasan advokasi yang kita lakukan? Apakah medianya juga media yang terpercaya tidak? Atau misalnya apakah informasi yang kita hadirkan juga menghadirkan fakta-fakta baru nggak? Ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan kerja media, terutama terkait dengan proses menyiapkan atau menyusun pesan. Yang kedua, kerja media itu terkait dengan tidak hanya dengan bagaimana pesan itu dibuat, disusun, tetapi terkait dengan bentuknya. Secara umum, kita mengenal setidaknya ada 7 atau 8 bentuk pesan yang bisa kita buat ketika memutuskan untuk melakukan kerja media dalam rangka advokasi.
Kita paling sering mengenal misalnya bentuk siaran pers atau press release. Jadi satu komunitas, satu organisasi, atau masyarakat bisa membuat satu siaran pers yang isinya mengabarkan apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang dituntut, apa yang diinginkan, supaya bisa disebarkan ke publik secara luas. Bentuk yang lain yang bisa kita lakukan adalah melakukan briefing pers. Jadi kita bisa mengundang jurnalis dan media massa, dan kita bisa menyampaikan gagasan kita secara langsung. Kita brief apa yang ada di gagasan kita ke para jurnalis dan media. Yang berikut, kita juga bisa membuatnya ketika melakukan kerja media dalam bentuk positioning paper. Jadi makalah kebijakan atau policy brief, kita bisa juga kadang-kadang menyebutnya demikian. Gagasan-gagasan kebijakan apa yang kita pikirkan, kita bisa sampaikan ke media untuk disebarluaskan ke publik secara luas. Yang berikut, kerja media juga bisa dilakukan dalam bentuk tulisan opini di media massa atas apa yang kita punya, kita lakukan ya, atau pikirkan gitu. Itu beberapa contoh yang saya kira umum kita lakukan dan umum dilakukan oleh aktor-aktor yang bergerak dalam advokasi kebijakan. Itulah bentuk-bentuk kerja media. Jadi mulai dari siaran pers sampai dengan opini di media massa bisa kita kembangkan. Bahkan mungkin bentuk-bentuk yang lain, misalnya lembar fakta, kita juga bisa buat ya. Kalau ada kasus misalnya kayak seperti di kasus Flores Timur, kami membuat lembar-lembar fakta soal bagaimana kehidupan petani, bagaimana pemenuhan kebutuhan input petani, sehingga ketika ini kita sodorkan ke para pihak, terutama lewat media kita publish, ada banyak orang yang mulai paham dan kesadarannya mulai tumbuh. Bagaimana gagasan pengadaan pemenuhan input pertanian bagi petani menjadi penting. Saya kira itu yang bisa kita perbincangkan pada kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana advokasi di sektor pertanian pangan dilakukan ya, mulai dari konsepsi dasarnya kemudian sampai dengan langkah-langkah praktikal. Tentu saja perbincangan ini tidak sangat cukup untuk bisa menjadi satu panduan utuh bagi kita untuk melakukan proses advokasi. Tetapi setidaknya kami berharap bahwa obrolan ini atau perbincangan ini bisa menjadi satu penguatan atas pengetahuan atau pengalaman yang selama ini sudah kita miliki atau proses advokasi sudah kita lakukan, sehingga proses-proses kerja-kerja advokasi yang kita lakukan menjadi lebih baik, dan cita-cita untuk meningkatkan kehidupan masyarakat terutama petani di pedesaan akan menjadi lebih kuat. Cita-cita kedaulatan pangan di kita akan segera terwujud. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Selamat pagi, sampai jumpa.